Hi everyone, how's it going? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this challenge, I'm gonna tell you about something that so important, I think, because so many people still confused how to use it and how to distinguish it, right? So what is that? That is this questions, right? Some people ask me about this one, and they don't know how to distinguish these questions or how to make a difference with these questions, right? Have you versus do you have, right? So in this opportunity or in this challenge, we are going to talk about this one because this video for the Indonesian people or Indonesian students, so I'm going to use bahasa, right? Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang dua pertanyaan ini, ya. Yang pertama itu have you versus do you have, ya. Jadi apa beda kedua pertanyaan ini? Oke. Sebelum saya masuk ke penjelasan lebih rinci tentang topik ini, saya akan bahas terlebih dahulu atau perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kata kerja itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada namanya kata kerja yang beraturan, regular verb. Kemudian yang kedua ada namanya irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Apa beda dari kedua kata kerja ini? Oke, kita lihat tabel berikut, ya. Nah, di tabel ini pada tabel regular verb, bentuk kata kerja pertama, kedua, ketiga itu berubah, namun berubahnya beraturan, ya. Contoh di sini kata study berubah menjadi studied, bentuk keduanya, kemudian bentuk ketiganya juga studied. Oke. Kemudian yang kedua ada kata talk yang berarti berbicara. Bentuk keduanya adalah talked, bentuk ketiganya adalah talked. Sama, ya. Kemudian yang ketiga ada kata watch. Bentuk keduanya adalah watched, bentuk ketiganya watched, ya. Kemudian apa itu kata kerja tidak beraturan? Nah, ini tabelnya untuk kata kerja tidak beraturan, ya. Yang pertama contoh speak, jadi bentuk keduanya menjadi spoke, bentuk ketiganya menjadi spoken. Oke. Kemudian contoh yang kedua ada kata write, bentuk keduanya wrote, bentuk ketiganya written atau written. Yang ketiga ada kata go, went, gone atau gone. Go, went, gone, ya. Jadi ini kenapa dikatakan kata kerja tidak beraturan? Karena dari bentuk pertama, kedua, ketiga perubahannya tidak beraturan, ya. Coba kita lihat kata-kata yang ada di tabel tersebut, ya. Perubahannya tidak beraturan. Pertanyaan sederhananya adalah, atau pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya membedakan mana yang termasuk irregular dan mana yang termasuk regular verb? Oke, jadi untuk hal ini kita perlu menghafal dan mengingat mana yang termasuk irregular verb saja, ya. Jadi ketika kita sudah tahu irregular verb, karena irregular verb ini terbatas. Jadi ketika kita sudah tahu irregular verb itu mana yang termasuk irregular verb, maka secara otomatis kita akan tahu yang regular verb. Oke. Nah, itu saja. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pertanyaannya. Nah, lalu perbedaan antara have you sama do you have itu apa sih? Oke. Nah, kita akan mulai dari have you. Have you itu artinya sudahkah kamu? Cara menggunakan have you itu adalah setelah you di sini harus verb 3 atau verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Contoh kata study, ya. Bentuk ketiganya adalah studied. Jadi have you studied English? Have you studied English? Sudahkah kamu belajar bahasa Inggris? Ya, jawabannya yes, I have. Jika sudah, ya. Jika belum, gimana? No, I haven't. No, I have not. Oke. Itu contoh yang menggunakan regular verb. Ya, kita akan ambil contoh dari yang irregular verb. Nah, ini contoh dari irregular verb. Misalkan dengan kata go. Go bentuk ketiganya adalah gone. Oke, jadi
Have you gone to Jakarta? Sudahkah kamu pergi ke Jakarta? Jawabannya yes, I have. Kalau sudah. Tapi kalau belum, no, I have not. Atau no, I haven't. Oke? Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke do you have. Oke. Do you have. Do you have ini apa? Do you have ini artinya adalah apakah kamu punya? Oke. Kalau yang tadi have you, oke. Do you have ini artinya adalah apakah kamu punya? Misalkan, nah, setelah do you have, setelah kata have, itu harus jatuh kata benda. Oke, kata benda, semua benda. Pokoknya yang bisa dimiliki, boleh. Contoh, do you have a car? Apakah kamu punya mobil? Kalau punya, jawabannya yes, I do. Oke, nggak bisa kita jawab yes, I have. Ya, karena bisa membuat misunderstanding nanti. Bisa membuat kesalahpahaman di situ. Ya, jadi yang benar adalah yes, I do. Kalau kita mau jawab singkat. Tapi kalau kita mau jawab lengkap, kita bisa bilang yes, I have a car. Jangan sampai have saja. Nah, kalau kita tidak punya, maka kita jawabnya no, I don't. No, I don't. Atau kalimat lengkapnya no, I don't have a car. No, I don't have a car. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kedua pertanyaan ini? Perhatikan ya. Have you itu setelahnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, yang artinya sudahkah kamu? Lalu, do you have itu apa? Do you have itu setelahnya harus kata benda. Oke, semoga bisa dipahami. And thank you for watching. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.